Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan membicarakan atau akan membahas tentang sosok gelandang yang tadinya sempat diusulkan oleh Sintayong untuk segera dinaturalisasi. Namun masih alot dan ada penolakan di sana dari Tijani Reinders. Ini pemain dari AZ Alkmaar yang nantinya pada Selasa ini akan segera menjalani tes kesehatan dia untuk dipastikan bermain di klub yang punya sejarah luar biasa ya, baik di Eropa maupun di Serie A di Italia, AC Milan. Dan suatu hal yang luar biasa ketika ada pemain keturunan Indonesia yang kemudian berada di klub papan atas di Serie A Italia. Dan ketika dia masuk dalam radar Milan, kemudian akan segera ya dia untuk bermain nantinya di Serie A pada musim depan, karena dia akan mengisi posisi dari Sandro Tonali, ya, gelandang muda terbaik yang ada di Milan, yang sekarang tuh sudah pergi ke Newcastle untuk bermain di Liga Premier Inggris. Milan ini bekerja keras untuk mencari penggantinya, dan Tijani Reinders ini yang masuk dengan 20 juta pound plus ada bonus di sana yang akan dia dapatkan. Dan saya pikir suatu hal yang baik bagi Tijani Reinders untuk bisa meniti karir di Italia. STY kepincut ya sejak awal untuk cepat ya, menaturalisasi pemain ini. Ya, tapi memang dari Tijani waktu itu ada penolakan karena dia masih fokus ya di klub dia dan juga berharap bisa masuk di tim nasional Belanda. Dia punya darah Maluku yang secara garis ya keturunan dia berhak untuk kita dapatkan menjadi pemain nasional kita. Nah, sekarang dia sudah berada di Milan. Nah, apakah Tijani Reinders bisa mengubah pikiran dia dan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia? Itu kan jadi pertanyaan. Karena STY itu ingin dia berada paling tidak bermain di Piala Asia di Qatar ketika kita ikut di putaran final. Karena kita tahu bersama kita berada di grup D bersama dengan Jepang, ada Irak, dan juga dengan Vietnam. Nah, kalau Tijani Reinders ini bisa ikut bermain di posisi tengah, kita semakin kuat. Namun semua berpulang kepada pemain tersebut. Karena itu tadi, dia itu pernah didekati dan ada penolakan di sana. Ketika dia ada di Milan, ya, ini akan semakin sulit. Bahwa kalau disuruh pilih pasti Tijani Reinders ini akan lebih berharap dia dipanggil di tim nasional Belanda. Tim oranye memerlukan juga skuad terbaik, walaupun memang belum ada sinyal kuat dari tim nasional Belanda untuk bisa memanggil pemain ini. Tapi ketika nama dia melambung dan sekarang berada di Milan, pasti ya tim nasional Belanda akan mengambil, karena Belanda sedang berusaha untuk bisa meraih tiket menuju ke putaran final. Ya, itu akan berlangsung di Jerman pada 2024 yang akan datang. Kalau apalagi dia bermain bagus sebagai pemain yang berada main nomor 6, jadi bermain double pivot, dan mungkin dalam skema permainan yang akan diterapkan oleh Stefano Pioli sebagai arsitek ya allenatore bagi AC Milan, dia akan bermain di double pivot. Kalau bermain katakan dengan pola Pioli dengan 4-2-3-1. Nah, bermain di dua double pivot yang lebih dalam. Ada Ismail Bennacer ya yang ada di sana. Nah, Bennacer butuh satu pemain yang untuk bisa mendampingi dia setelah Tonali pergi. Jadi Tijani Reinders ini yang diplot untuk bermain di sana. Memang ada Tommaso Pobega yang juga menjadi pesaing di sini. Ada Krunic yang juga bisa diandalkan, tapi dengan masuknya Reinders dia akan bermain dengan Bennacer. Kalau Pobega bisa dipaksakan main, mungkin dia akan didorong sebagai pemain nomor 10. Mungkin ya. Karena sebelumnya juga Milan sudah mengontrak ada Pulisic yang bermain di depan, ya, ada Loftus-Cheek yang bisa bermain depan, bisa mengubah dari 4-2-3-1, bisa bermain dengan 4-3-3, tergantung dari Pioli. Mereka masih punya Rafael Leao yang ada di depan, ya, ada Giro juga yang bisa diandalkan, ada Charles De Ketelaere yang bisa bermain di posisi sayap kanan, tapi Pulisic mungkin bersama dengan Leo akan bermain di flank. Nah, Loftus-Cheek mungkin akan ke tengah, ya, berdiri di belakang satu striker. Kalau Giro yang ada di sana ya di belakang Giro lah, tapi kan Milan lagi juga berpacu dengan waktu untuk mendapatkan satu striker ya, mengantisipasi Giro ya.
yang mungkin sudah semakin menua, sehingga mereka masih mengejar striker untuk berada di nomor 9. Nah, kita kembali ke tengah, ini akan semakin kuat. Karena pilihan bagi Pioli kan ada, selain Tijani Reinders, juga ada Pobega yang saya bilang tadi, ada Kurunic yang bisa diandalkan. Nah, ini luar biasa. Bagi saya, kalau dia memilih bermain di tim nasional kita, ini oke banget. Kita punya gelandang yang sangat kuat. Nah, memang kita butuh gelandang yang bisa bermain bagus, karena selama ini kan ada Mark Klok di sana yang bermain lebih dalam. Kalau dia berduet dengan Mark Klok, di mana STY itu mengubah juga cara main dengan pola dia, bisa bermain dengan 4-2-3-1, ini akan sangat baik. Kita perlu satu striker di depan. Ya, ini bagus. Pemain-pemain grade A, sudah dikatakan bahwa dia ini grade A benar yang akan diambil. Ya, masalahnya itu tadi, dia akan memilih mana. Karena sekali lagi kalau disuruh pilih, ya mungkin saja pilihan tempat dia akan ke Belanda kalau Belanda panggil. Tapi kalau Belanda tidak memanggil dia, kesempatan buat kita mendapatkan dengan STY bisa kembali merekomendasi bagi Tijani Reinders bermain di tim nasional Indonesia itu kalau memang tim oranye tidak memakai dia. Karena kan persaingan juga tim oranye sangat kuat, apalagi bermain di posisi di lini tengah. Ya ada Wijnaldum di sana, ada Frankie De Jong. Jadi memang Belanda sangat kuat kalau bermain dengan posisi gelandang ini. Ya, tergantung bagaimana dari sikap KNVB. Tapi bagi STY, jauh hari sebelum dia diambil oleh Milan, masih di Alkmaar, STY sudah merekomendasi pemain ini. Ya, bahwa penglihatan dari STY, pengamatan STY itu tepat sekali terhadap seorang pemain. Kalau bicara dengan grade A, ada Tijani, juga ada Zai Ises yang sedang diincar juga bermain di Serie A, ya, untuk bisa ada dengan Venezia di sana. Nah, ini ada pemain-pemain yang bisa diandalkan untuk kalau bicara siapa pemain grade A yang akan diambil, karena kita butuh mungkin paling tidak 4-5 pemain lagi untuk bisa bermain. Kalau mendapatkan itu, termasuk dengan Tijani, ya, kita akan kuat. Kita akan berbicara banyak di Piala Asia. Dan bukan tidak mungkin kita akan lolos ke fase berikut dan bersaing jika mendapatkan pemain-pemain top di lini belakang untuk mengantisipasi Jordi yang semakin mungkin berusia lanjut. Ya, itu kita masih bisa mendapatkan pemain yang muda. Ya, seperti Tijani masih 24 tahun. Nah, kita bisa dapat pemain belakang seperti Pascal Strootman. Nah, ini bagus. Ya. Ini ada Jayden, kita bisa main. Oderwilde yang bermain di Fenerbahce, kita bisa dapat dia dengan satu kiper misalnya. Kalau juga ada Emil Audero yang sedang diincar oleh beberapa klub Serie A setelah Sampdoria turun ke Serie B, Lazio mengincar dan Inter Milan juga ingin mengincar, saya pikir lebih bagus. Tim kita akan kuat. Ya, tapi tadi kita bisa melihat, ya, tinggal tergantung untuk bagaimana Tijani melihat masa depan dia ke depan, karena pasti dengan Milan nama dia akan semakin tinggi dan kita tunggu ya ke depan dengan info-info lagi bagaimana dia akan memilih, karena jelas sekali bagi dia karir dia terbentang luas di depan, sangat akan bersinar bersama dengan Milan kalau dia bisa mendapatkan tempat utama. Ini bagus pemain ini dan orang akan semakin terkejut kalau seandainya dia memilih bermain di Indonesia. Ini kita akan semakin berkibar. Ya, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk melihat sosok Tijani Reinders ini yang segera bermain untuk Milan, karena Selasa seperti yang saya bilang di awal, dia akan tes medis, lolos tes medis kesehatan dan dia diterima ya di Milan secara utuh. Ciao.